kami dari kelas 4A akan mensimulasikan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Halo anak-anak hebat. Halo Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat dan bahagia Bu. Apakah sudah presensi untuk hari ini? Sudah Bu. Bagus, semua anak sudah hadir. Itu artinya kalian anak-anak hebat yang rajin dan disiplin. Sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Adakah yang bersedia membantu Ibu untuk memimpin doa? Saya Bu. Marilah teman-teman kita berdoa dalam hati sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Anak-anak, ini adalah gambar ular yang memakan tikus sawah. Silakan kalian amati terlebih dahulu. Dari gambar tersebut, mengapa ular memakan tikus sawah ya? Adakah yang mau menjawab? Saya Bu, karena tikus adalah makanan ular. Bagus sekali. Pertanyaan selanjutnya, apa manfaat yang dirasakan petani jika tikus sawah dimakan oleh ular? Saya Bu, manfaat yang dirasakan oleh petani adalah padi yang ditanam tidak dimakan tikus dan bisa mendapatkan hasil panen yang melimpah. Ya, benar. Pertanyaan yang terakhir, apa yang terjadi jika tikus sawah tidak dimakan oleh ular ya? Silakan Dita untuk menjawab. Ular akan kelaparan dan lama-kelamaan bisa mati, serta tikus akan memakan padi yang ditanam oleh petani. Tepat sekali. Baik anak-anak, dari gambar yang Ibu sampaikan tadi merupakan salah satu contoh rantai makanan hewan, di mana tikus memakan padi petani, kemudian tikus dimakan oleh ular sawah. Ketiga pertanyaan tersebut adalah pembuka materi kita untuk hari ini ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang komponen ekosistem. Nanti kita akan melakukan diskusi kelompok. Diskusi kelompok dilakukan 2 kali dengan anggota yang berbeda. Setelah berdiskusi di kelompok asal, nanti setiap kelompok harus mengirimkan 1 anggotanya sebagai perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Selanjutnya, kalian akan menilai hasil kerja dari kelompok lain di Google Form yang telah Ibu kirimkan melalui WhatsApp Group. Kemudian, kalian akan merangkum materi dan mengerjakan kuis melalui Google Form tentang materi yang kita pelajari hari ini. Selanjutnya, kalian diminta untuk menyampaikan perasaan atau pengalaman kalian selama mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Kemudian di akhir nanti, kalian akan mendapat tugas untuk dikerjakan di rumah. Apakah ada pertanyaan? Saya Bu, dari kegiatan ini, apa tujuan yang akan kami capai? Terima kasih Vina. Tujuan pembelajaran kita hari ini ialah di akhir nanti kalian dapat membedakan jenis makanan yang dimakan hewan, dapat membedakan jenis ekosistem yang ada di lingkungan sekitar, menggolongkan hewan berdasar jenis makanannya, dapat menyusun daur hidup hewan, dan terakhir dapat mengetahui atau mengidentifikasi penyebab perubahan ekosistem. Oh iya anak-anak,
Nanti sebelum kalian menyampaikan perasaan atau pengalaman kalian, akan ada reward dari ibu bagi anak atau kelompok yang bekerja dengan baik loh. Wah, apa ya itu? Anak-anak, sebagai permulaan kegiatan kita pada hari ini, mari kita menonton video lagu tentang komponen ekosistem. Pada hari ini kita belajar bersama tentang komponen-komponen ekosistem kita, lingkungan alam dan juga lingkungan buatan, danau, gunung, sawah, sungai dan juga lautan. Hey, yo ayo kita belajar. Yo ayo kita bergembira. Yo ayo kita belajar. Yo ayo kita bergembira. Sekarang kita coba nyanyikan bersama-sama ya. Pada hari ini kita belajar bersama tentang komponen-komponen ekosistem kita, lingkungan alam dan juga lingkungan buatan, danau, gunung, sawah, sungai dan juga lautan. Hey, yo ayo kita belajar. Yo ayo kita bergembira. Yo ayo kita belajar. Yo ayo kita bergembira. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, silakan kalian berkumpul pada masing-masing kelompok yang sudah kita bentuk. Masih ingat siapa saja anggota kelompoknya? Ada berapa anggota sih setiap kelompok? Ingat, 5 orang, Bu. Bagus, berarti ada 3 kelompok ya. Silakan langsung bergabung dengan kelompok masing-masing. Untuk kelompoknya Vina, Ibu beri nama kelompok belalang. Untuk kelompoknya Dita, Ibu beri nama kelompok kura-kura. Dan untuk kelompoknya Yosefin, Ibu beri nama kelompok capung. Nah, masing-masing kelompok ini disebut dengan kelompok asal. Kemudian, setiap 5 anggota dalam kelompok asal akan Ibu berikan 5 topik materi yang berbeda-beda. 5 topik tersebut yakni jenis makanan yang dimakan hewan, jenis ekosistem yang ada di lingkungan sekitar, penggolongan hewan berdasar jenis makanannya, daur hidup hewan, dan penyebab perubahan ekosistem. Selanjutnya, bagi anggota kelompok yang mendapat topik materi yang sama dengan anggota kelompok lainnya akan berkumpul menjadi satu untuk membahas materi yang kalian dapatkan. Masing-masing kelompok ini disebut dengan kelompok ahli. Dalam kelompok ahli, kalian harus mempelajari topik materi yang kalian dapatkan. Kelompok yang membahas tentang jenis makanan yang dimakan hewan merupakan kelompok ahli pertama. Kelompok yang membahas tentang jenis ekosistem yang ada di lingkungan sekitar merupakan kelompok ahli yang kedua. Kelompok yang membahas tentang penggolongan hewan berdasar jenis makanannya merupakan kelompok ahli yang ketiga. Dan kelompok yang membahas tentang daur hidup hewan adalah kelompok ahli yang keempat. Dan terakhir, kelompok yang membahas tentang penyebab perubahan ekosistem adalah kelompok ahli yang kelima. Apakah kalian semua paham? Paham, Bu. Silakan kalian mengambil
topik materi dari undian yang Ibu buat untuk menentukan topik materi yang akan kalian bahas. Yang pertama dari anggota kelompok capung, silakan. Baik, Bu. Baik, kalau begitu, tugas kalian adalah mendiskusikan topik materi yang telah kalian dapatkan dalam kelompok ahli. Materi dapat kalian cari di buku siswa atau dari internet. Ingat, penggunaan handphone pada kelas saat ini untuk mencari materi di internet ya. Baik, Bu. Bagaimana kelompoknya, Vina? Apakah mengalami kesulitan? Tidak, Bu. Semuanya aman dan lancar terkendali. Tetap semangat ya. Dan untuk semua kelompok juga harus tetap semangat dan gali materi lebih dalam lagi. Baik, Bu. Anak-anak, waktu untuk diskusi dalam kelompok ahli sudah selesai ya. Silakan kalian kembali ke kelompok asal masing-masing untuk menjelaskan topik materi yang telah kalian dapatkan saat diskusi dalam kelompok ahli kepada anggota kelompok asal lainnya. Sembari berdiskusi dalam kelompok asal, mohon ada yang mencatat hasil diskusi untuk dipresentasikan di depan kelas nantinya. Bu, saya mau bertanya, nanti yang presentasi semua anggota kelompok atau hanya perwakilan saja, Bu? Perwakilan kelompok saja ya, jadi siapkan satu anggota sebagai perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi dalam kelompok. Baik, Bu. Terima kasih. Waktu diskusi telah selesai. Apakah ada kelompok yang belum selesai berdiskusi? Sudah, Bu. Bagus. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Silakan setiap perwakilan kelompok untuk bersiap-siap untuk ke depan kelas mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Yang pertama dimulai dari kelompoknya belalang. Silakan perwakilan kelompok belalang. Selamat pagi Bu Genov dan teman-teman. Saya perwakilan dari kelompok belalang akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Bagus sekali. Mari kita beri tepuk salut untuk kelompok belalang. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, selanjutnya kelompok kura-kura. Selamat pagi, Bu Genov dan teman-teman. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kura-kura. Bagus sekali. Mari kita beri tepuk salut lagi untuk kelompok kura-kura. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Yang terakhir, silakan kelompok capung. Selamat pagi, Bu Genov dan teman-teman. Saya perwakilan dari kelompok capung akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Mantap sekali. Mari kita beri tepuk salut untuk kelompok capung. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, sekarang silakan siapkan HP kalian untuk melakukan penilaian terhadap kelompok lain melalui Google Form yang telah Ibu kirimkan lewat WhatsApp Group. Baik, semua sudah melakukan penilaian dengan baik. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, adakah yang bersedia membantu Ibu untuk merangkum semua materi yang telah kita pelajari hari ini? Saya, Bu. Jenis makanan yang dimakan hewan ada dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Selanjutnya ada dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan buatan.
Ekosistem alami terdiri dari ekosistem air dan darat, sedangkan ekosistem buatan dapat berupa sawah dan juga bendungan. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3 golongan. Ketiga golongan itu yaitu golongan herbivora, karnivora, dan omnivora. Daur hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan. Di dalam daur hidupnya, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya disebut mengalami metamorfosis. Bagus sekali, mari kita beri tepuk salut untuk Yosefin. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, Salut, salut. Salut. Sekarang coba kalian sebutkan hewan apa saja yang termasuk dalam herbivora. Sapi, kambing, kuda, kelinci. Bagus. Nah, sekarang siapkan kembali handphone kalian dan silakan kerjakan kuis melalui Google Form yang telah Ibu kirimkan melalui WhatsApp group. Apakah semua sudah mengerjakan kuisnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Mantap. Sekarang Ibu akan memberikan reward untuk anak dan kelompok yang bekerja dengan baik pada kegiatan hari ini. Kelompok yang terbaik pada kegiatan kita hari ini adalah kura-kura. Mari kita beri tepuk tangan untuk kura-kura. Yeay! Selanjutnya, untuk teman kalian yang bekerja dengan baik pada kegiatan hari ini ialah Yosefin. Mari kita beri tepuk tangan untuk Yosefin. Hore! Nah, anak-anak, apakah ada yang bersedia membagikan perasaan atau pengalamannya selama mengikuti kegiatan hari ini? Saya, Bu. Saya merasa senang karena dapat berdiskusi dengan teman-teman dalam kelompok ahli maupun kelompok asal. Dan melalui kegiatan pada hari ini, saya dapat mengetahui komponen-komponen ekosistem di lingkungan sekitar saya. Selain itu, saya juga dapat bekerja sama dengan anggota kelompok lainnya dengan kompak. Terima kasih Vina. Mari kita beri tepuk tangan untuk Vina. Hore! Sebagai PR untuk kalian, silakan kalian menggambarkan daur hidup kucing dan katak, serta tuliskan penjelasannya. Pengumpulan laporan silakan kalian kumpulkan melalui WhatsApp group. Paling lambat pengumpulan yakni akhir minggu ini. Baik, Bu. Wah, tak terasa kegiatan kita pada hari ini telah usai. Sebelum mengakhiri kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tolong Vina untuk memimpin doa. Marilah teman-teman kita berdoa dalam hati sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Selamat beristirahat anak-anak, dan jangan lupa untuk jaga kesehatan ya. Tetap ikuti protokol kesehatan dan bahagia selalu. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Kami dari kelompok 4 dengan anggota 1. Angelina Raskanobeva, NIM 191134021, 2. Yosefin Deatia Putri Anggraini, NIM 191134120, 3. Bernadetta Siska Delopa, NIM 191134221, dan terakhir Teresia Davina Astrid Amanda, NIM 191214036.